Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bah. Selamat sore. Udah lama ini nggak ketemu. Udah 3 hari ini Bah. 3 hari nih, 3 hari. Ini Bah. Sambil buka-buka. Aku kan lihat-lihat di Instagram Bah. Instagram. Kita Ya. kan udah punya pelatih yang sangat-sangat hebat, yang membawa Indonesia meraih prestasi yang jauh dari target Bah. Sangat-sangat jauh dari target, dan ya kita lihat sendiri perkembangan sepak bola Indonesia ini sangat-sangat jauh dalam 5 tahun terakhir Bah. Dan kemarin saya lihat Coach Sintayong itu Bah, waktu balik ke Korea Bah, justru yang mengiringi beliau untuk naik ke pesawat itu bukan dari PSSI Bah. Nggak ada satupun orang dari PSSI yang mengiringi beliau untuk pulang, namun malah Ultras Garuda yang jor-joran bahkan mengalui beliau dengan bunga dan sebagainya untuk mengantar beliau pulang ke Korea Bah. Ini menurut Abah fenomena apa ini Bah? Menurut Abah? Wah, ini seperti kesenanganmu ya, sepak bola ya. Oke. Jadi gini. Kita melihatnya Indonesia ini mau diakui atau tidak, kondisinya ini dalam keadaan yang genting. Genting kepemimpinan, genting keteladanan, genting kejujuran, genting ya ketegasan. Jelas keteladanannya hampir tidak ada. Baik dari eksekutif, baik dari yudikatif, maupun dari legislatif. Jadi fenomena Sintayong, Coach Sintayong, saya sangat hormat sama beliau ya, hormat, salam saya untuk beliau walaupun beliau tidak mendengar ya. Yang jelas saya sangat berbangga hati memiliki pelatih Sintayong, Coach Sintayong. Nah, satu yang bisa saya dapatkan, ada beberapa yang bisa saya dapat. Yang pertama, Indonesia itu tidak rasis. Indonesia itu rakyatnya sangat menerima. Terbukti Coach Sintayong yang beliaunya berprestasi dan dianggap membanggakan, dan memang terbukti sudah membanggakan, membawa sepak bola Indonesia ke ranah dunia, ke Indonesia bangkit martabat sepak bolanya, di mana saat ini sangat diperhitungkan khususnya di Asia. Itu kehadirannya itu seperti air di tengah padang pasir, sehingga begitu besarnya cintanya, terasa terima kasihnya, walaupun PSSI tidak memanusiakan beliau. Saya mengatakan ini PSSI tidak memanusiakan beliau. Beliau dilamar, beliau diminta datang, disambut. Setelah itu pulang tidak diantar. Saya tidak tahu ini apa karena PSSI itu pengurus PSSI saat ini itu senang dengan jai langkung sehingga mengharapkan orangnya datang tidak diantar, pulang tidak dijemput. Tapi yang jelas rasa terima kasih rakyat Indonesia kepada Sintayong itu diwakili oleh supporter Indonesia yang datang ketika Coach Sintayong pulang, maka mereka berbondong-bondong. Dan seandainya waktu itu saya ada waktu, insya Allah saya juga akan ikut datang untuk mengantar beliau pulang. Tapi saya saat itu kan sakit, saya kondisi saat ini sakit karena ya kejadian kemarin, dan baru keluar dari rumah sakit sehingga saya tidak bisa, karena saya juga salah satu penggemar sepak bola, dan saya salah satu penggemar beliau, dan saya salah satu orang yang berbangga dengan beliau, walaupun terus terang kondisinya persepak bolaan saat ini, Indonesia saat ini belum begitu baik-baik saja. Dengan nyata kita tahu ada beberapa orang yang menyatakan bahwa seperti Coach Nova, dia mengatakan bahwa Coach Sintayong, Coach STY ini tidak disenangi karena ya mohon maaf tidak bisa diatur, tegas, jujur. Kalau orang itu tidak baik dikatakan
kan tidak baik, walaupun kualitasnya mungkin baik, tapi kalau dia tidak disiplin tidak dipakai. Itulah yang dilakukan oleh kebijakan yang dilakukan oleh Coach Sintayong, dan ini tidak disukai oleh orang-orang seperti yang ada di PSSI saat ini. Ya katakanlah apa yang selalu keluar dari mulut Arya Sinulinga itu ya seperti itu. Si Towel itu ya nggak lebih-lebih mereka adalah bagian daripada PSSI yang lama yang gagal total, tapi sekarang masih dipakai oleh Pak Erick Thohir, sehingga mereka itu cawe-cawenya itu tidak suka. Saya yakin ada kebencian mereka kepada Coach Sintayong. Pasti diduga mereka benci dengan Coach Sintayong karena Coach Sintayong tidak bisa diatur. Nah, itu juga disampaikan juga oleh Rocky Puterai dan beberapa orang yang ya saya sendiri juga merasakan sebagai seorang pemain bola yang suka dengan bola dan selalu mengikuti irama bola di Indonesia, ya irama bola di Indonesia seperti itu. Yang kedua, sekali lagi saya katakan gambaran nyata bahwa adanya supporter sepak bola Indonesia yang mengantar Coach Sintayong itu menunjukkan rasa bahwa sepertinya kalau kita gambarkan supporter itu rakyat Indonesia saat ini membutuhkan figur pemimpin yang ya seperti Coach Sintayong lah, tegas, lugas, jujur. Ya, yang jelas orangnya jujur, tegas, lugas, dan menjadi teladan semuanya. Terlepas itu, dan itu tidak ada masalah sara. Berhubungan dengan saat ini, jujur saja, alhamdulillah kita saat ini mungkin kita akan mendekati situasi seperti itu ya. Pak Prabowo sudah ya seperti gambaran nyata ini. Pak Prabowo jadi manajer seperti olahraga kita ya. Cuman di situ tidak, di atasnya Pak Prabowo aja yang tidak seperti DPR yang tidak seperti PSSI yang punya hak prerogatif untuk mengganti pelatih, tidak bisa seperti itu. Tapi kita ibaratkan saat ini bisa kita ibaratkan Pak Prabowo tegas dalam masalah laut, khususnya berhubungan dengan hukum. Beliau menegaskan bahwa kalian tentara dan polisi itu diberi makan oleh rakyat, maka harus mengabdi betul totalitas, bahkan mempertaruhkan nyawa, bahkan jabatannya berbagian daripada mempertaruhkan nyawa untuk rakyat. Dan beliau meminta dengan sungguh-sungguh supaya masalah-masalah hukum, masalah-masalah keamanan negara berhubungan dengan rakyat itu didahulukan rakyat, didahulukan negara. Tapi apalah Cur, kita melihat ada penggembosan. Untungnya Pak Prabowo presiden kita ini tidak di bawah seperti posisinya, dudukannya tidak seperti Coach Sintayong. Ya memang perlu waktu, tapi nyata saat ini mulai mendekati. Saya tidak memuji beliau karena saya bukan bagian daripada orang yang mendukung beliau, tapi jujur saja mulai mendekati saat ini mendekati titik-titik yang mana kesewenang-wenangan itu oleh beliau mulai dihilangkan. Aparat yang bertindak, saya seperti 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, yang mana Pak Jokowi berkuasa itu begitu saya melihat sendiri ketika saya setiap aksi di Jakarta selalu mengikuti. Kenapa? Karena saya sebagai aktivis dan saya berangkat itu bukan hanya 1 bus, 2 bus, 6 bus, 10 bus, bahkan pernah 22 bus. Itu saya datang ke sana. Hanya masalahnya seharusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, mereka langsung tembak. Tapi kenyataannya seperti yang kita lihat kemarin, begitu kepemimpinan berubah, aksi kegiatan di Desember dan sebagainya, aksi buruh, tidak ada aparat yang represif. Semoga itu begitu berkelanjutan. Inilah yang menggambarkan kondisi negara Indonesia saat ini berhubungan dengan kepemimpinan Coach Sintayong yang berhasil membawa Indonesia mencapai pada tahap babak ketiga yang insya Allah kalau ini bisa benar-benar dilanjutkan akan mencapai Piala Dunia. Dan ini
sepertinya mulai digarap oleh Pak Prabowo. Besar harapan begitu. Sepertinya upaya-upaya Pak Prabowo walaupun terus terang 10 tahun menghilangkan kekuasaan yang lama, menghilangkan pengaruh yang lama tidak bisa secara langsung begitu saja karena ini berdampak lain-lain, dan memang ada upaya-upaya untuk menggembosi kebijakan beliau seperti kemarin. Kita patut curiga ya, seperti adanya gas melon yang langka kemarin, di mana menterinya mengatakan kita kan tahu, kita semua kan tahu bahwa ini oplosan, itu ngoplos ya, istilahnya ngoplos dari gas melon dipindah ke gas non subsidi, itu kan banyak. Omongan menteri seperti ini, omongan seperti yang mengatakan bahwa kita semua tahu, itu jelas pernyataan dari seorang menteri yang tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Loh, kalau dia tahu, kenapa dia tidak melaporkan kepada polisi untuk ditangkap, untuk dilakukan penindakan? Kenapa langsung dengan tidak sosialisasi? Tidak ada sosialisasi, tahu-tahu gas melon hilang, gas 3 kg, gas subsidi 3 kg hilang, dan ini membuat rakyat sengsara. Dan sepertinya Pak Prabowo tidak berkehendak begitu, sehingga beliau langsung memerintahkan untuk mengembalikan seperti semula. Walaupun tentu saja ya namanya gengsi menteri ya, akhirnya dibuatlah kebijakan tersendiri. Kalau saya bilang ada istilahnya bagian daripada pengecer ya, sama dengan pengecer aja, itu sepertinya adalah bagian daripada untuk menutupi mukanya menteri yang bersangkutan. Ya, saya bilanglah terus terang, menteri yang bernama Bahlil Lahadalia. Nah, ini kebijakan yang sangat, bahkan si Bahlil ini, kata orang yang mohon maaf aja, ya berani datang dan ke rakyat seolah-olah dia mau mencari muka atau apa, seolah-olah biar didengar. Di situ ketemulah dengan seorang kumpulan rakyat, dan yang mengatakan akhirnya digoblok-goblokan pakai otak. Dan ini menteri ini sepertinya ketika melakukan begitu, kalau tidak pakai sosialisasi, dan kebijakan yang tidak pakai sosialisasi itu namanya tidak pakai otak, tapi itu kesewenang-wenangan. Tidak menggunakan otak bahwa ini berhubungan dengan rakyat banyak, ini berhubungan dengan nasib rakyat banyak, ini berhubungan dengan pedagang kecil dan sebagainya. Mau dikatakan mau dengan pakai alasan pembenar apapun, itu kebijakannya adalah kebijakan yang fatal, kebijakan yang sontoloyo dan sebagainya, yang tentu saja tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan pejabat yang sangat bodoh. Ya, saya katakan itu kebijakan menteri yang tidak pakai otak. Kembali kepada Coach Sintayong, itu adalah gambaran. Kalau kamu tadi bertanya, itu apa sih bau-baunya, apa sih kok bisa begitu? Itu menunjukkan di samping bahwa rakyat senang, tapi PSSI tidak beradab, tapi rakyat kita bangga bahwa kita punya rakyat supporter. Kita diberatkan supporternya adalah supporter yang beradab, dan PSSI-nya yang tidak beradab. Dan Indonesia saat ini mendambakan sosok pemimpin, sosok nahkoda, sosok manajer, sosok aparatur yang bersih, jujur, dan menjadi teladan bagi semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira begitu ya. Oke, paham kira-kira? Sangat jelas, Pak. Itulah gambaran daripada Coach Sintayong. Ya, sampaikan kepada teman-teman kalian bahwa contoh kebaikan daripada rakyat Indonesia, beradabnya rakyat Indonesia ada di supporter yang menghargai kejujuran, ketegasan, dan kedisiplinan. Sosok yang patut dijadikan teladan untuk kita semua. Coach Sintayong. Terima kasih Coach Sintayong. Fisabil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap kita harus menatap Piala Dunia yang akan datang. Ya, Indonesia insya Allah, mari berdoa bersama-sama. Apapun yang terjadi, kita harus tetap optimis. Indonesia harus melaju ke Piala Dunia 2026. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, dan jangan lupa Palestina membutuhkan kita. Matur nuwun, Abah.